Lihatnya selendang yang dibuang. Lihat selendang. Pelan-pelan. Guru dan teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai pelatih tari tradisional Ibu Erni Wahyuni sekaligus pemilik Sanggar Tari Tradisional Jitera. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Lila dari SDN Utara 01 ingin mewawancarai Ibu tentang seni tari tradisional. Oh boleh silakan. Apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi guru tari tradisional? Yang memotivasi saya untuk menjadi pelatih tari tradisional yaitu minimnya pengetahuan anak-anak tentang tari tradisional. Karena kan mereka taunya kan K-pop ya, zaman-zaman sekarang kan. Terus yang modern dance. Nah, jadi saya ingin anak-anak terutama di lingkungan saya untuk tahu dan paham, alhamdulillah kalau bisa cinta dengan seni tradisional gitu. Seni tari. Dan lagi Sejak kapan Ibu mulai bergerak di bidang tari? saya bergerak di bidang tari itu tahun berapa ya? 93. Saya kelas 3 SMP waktu itu mulai belajar latihan nari, terus lanjut jadi pelatih tari, dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya sanggar tari sendiri. Siapa yang memotivasi Ibu menjadi guru tari tradisional? Yang memotivasi saya untuk jadi guru tari tradisional yaitu tadi, kenapa saya mau menjadi guru tari? Yang pertama karena saya punya basic, saya sebagai penari tradisi, dan saya ingin menularkan ilmu yang saya punya kepada anak-anak. Itu motivasi saya, dan berharap nanti anak-anak saya seperti usia kamu nih paham nih dan cinta akan kesenian tradisional ya, terutama seni tari, jadi bisa mengembangkan sampai nanti kalian mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri gitu. Di mana Ibu memulai karir Ibu menjadi penari? Saya mulai latihan tari itu di Sanggar Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Dulu pelatih saya namanya Ibu Ades Kartini. Nah, saya mulai belajar tari tradisi dengan basicnya Jawa Barat. Lalu saya menjadi penari juga masih di bawah bimbingan beliau, sampai saya saat ini menjadi pimpinan dan pelatih tari di sanggar saya sendiri. Kapan Ibu mulai membuka sanggar tari? Oke, saya membuka sanggar tari itu begitu anak saya yang pertama lahir di tahun 2002. Nama sanggarnya siapa, dari mana? Saya terinspirasi dari nama anak saya, namanya Jitera. Jadi saya bikin nama sanggar itu Jitera Kreasi Indonesia, karena nama Jitera juga itu diambil dari nama salah satu alat musik dari Belanda, alat musik petik, alat musik gitar dari Belanda. Jadi tahun 2002. Selama Ibu menjadi penari, sudah pernah tampil di mana saja? Selama saya menjadi penari, saya tampil di berbagai acara resmi ya, baik dari pemerintah provinsi maupun dari swasta. Nah, tapi yang membuat saya selama ini bisa mengembangkan pengetahuan ini kepada adik-adik dan bisa memotivasi adik-adik adalah bahwa dari nari juga bisa tampil di luar negeri loh gitu. Jadi saya sudah pernah menjadi duta budaya untuk misi budaya ke luar negeri. Jadi saya pernah ke Vietnam,
ke Pakistan, ke Sri Lanka, ke Thailand, dan berbagai negara lainnya. Bagaimana caranya Ibu untuk dapat mempertahankan Sanggar Tari Ibu? Di dalam Sanggar Tari itu kan suatu organisasi ya. Suatu organisasi, dalam organisasi itu juga kita pasti mempunyai program kerja. Nah, program kerja ini yang kita buat selama 1 tahun. Isinya apa aja? Yang pertama, program kerjanya adalah penampilan-penampilan, lalu mengikuti lomba, lalu ada lagi kita ujian kenaikan tingkat setahun sekali. Kita ada lagi program sosialnya adalah santunan yatim piatu di bulan Ramadan, itu udah pasti ya. Jadi salah satu cara mempertahankannya adalah dengan mengadakan program kegiatan. Selain juga kita harus pendekatan kepada orang tua siswa. Kita harus tetap menginformasikan kepada orang tua siswa bagaimana perkembangan anak-anak kita, dan melibatkan juga orang tua siswa di dalam setiap kegiatan sanggar. Jadi orang tua siswa juga merasa bukan hanya anaknya saja yang berlatih, tapi orang tuanya juga terlibat di dalam pengembangan seni tradisi. Itu yang sampai saat ini alhamdulillah Sanggar Jitera itu masih bertahan. Apa masukan atau saran Ibu untuk generasi muda agar dapat melestarikan tari tradisional agar tidak punah? Yang pertama adalah anak-anak seusia kamu nih, jangan tidak mau untuk tahu, untuk mengenal budaya tradisional ya. Yang pertama itu, apapun budayanya, entah seni tari, entah seni musik yang tradisi ya, teater tradisi gitu, kenal dulu aja, kenal dulu. Nanti kamu lama-lama mengikuti di dalam organisasi itu, mengikuti di sanggar itu, kamu nanti akan nemu sendiri, oh fashion saya memang di seni nih gitu. Kalau kamu merasa kamu udah enjoy di seni itu, insya Allah kamu akan bertahan lama di situ. Insya Allah kamu akan mulai berkembang, mulai belajar, mulai mau tahu ya. Kalau kamu sudah tahu, kamu nanti akan diwajibkan untuk mengenalkan kepada adik-adik di bawah kamu atau kepada lingkungan di sekitar kamu. Dan tugas kamu itu sudah menjadi tugas kamu untuk mengenalkan kepada orang lain lagi. Kamu udah mengenalkan, kamu mengembangkannya dengan apa? Kamu membuat karya. Misalkan kamu penari, kamu bikin karya tari ya. Kamu pemain teater tradisi, kamu membuat karya teater tradisi gitu. Dan setelah nanti kamu udah menjadi dewasa, menjadi pelatih, kamu juga akan meneruskan ke anak-anak kamu juga, ke anak-anak didik kamu. Nah, itulah perputarannya supaya seni tradisi kita tidak punah dimakan waktu ya, karena kita harus berusaha untuk terus menanamkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik seusia kamu juga, untuk terus yuk belajar tradisi, yuk belajar tradisi. Jadi intinya jangan pernah malu untuk belajar seni tradisi. Terima kasih Bu atas waktu dan informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.